Suatu hari di Pulau Kinmen, Taiwan, seorang pria bernama Keiko sedang berseteru dengan teman satu gengnya. Lalu satu orang temannya lagi bernama Ox, tanpa basa-basi langsung melepaskan tembakan. Keesokan harinya Keiko memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya. Dia tidak ingin profesinya sebagai anggota gangster membahayakan istri serta anaknya yang masih balita. Istri Keiko kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, membawa serta anaknya yang masih kecil itu. Tahun-tahun telah berlalu. Anak Keiko kini sudah tumbuh menjadi remaja cantik bernama Sowo. Sowo memiliki tempat bermain rahasia yang tersembunyi. Dia juga memiliki satu sahabat bernama Yumi. Mereka sering bermain bersama, berbagi cerita tentang banyak hal seperti umumnya orang-orang menjalin persahabatan. Tumbuh besar tanpa didikan sosok ayah tidak lantas membuat Sowo menjadi anak yang pemurung. Sebaliknya, Sowo tumbuh menjadi gadis pemberani yang tidak takut pada apapun. Namun bersamaan dengan tumbuh kembangnya sebagai anak remaja, Sowo kehilangan sosok orang yang telah melahirkannya ke dunia ini. Di hari pemakaman ibunya itulah, ayahnya datang setelah bertahun-tahun hilang tanpa kabar. Melihat Sowo sudah remaja, Keiko mencoba mendekati putrinya itu. Namun tanggapan Sowo hanya diam 1000 bahasa, tanpa sedikit pun berkata-kata. Tumbuh tanpa sosok ayah di sampingnya selama bertahun-tahun, membuatnya canggung dan merasa sangat asing. Singkat cerita, Sowo yang baru ditinggal mati oleh ibunya, kini hanya tinggal berdua dengan neneknya. Barang-barang peninggalan ibunya diberikan kepada Sowo, berupa perhiasan dan foto keluarga. Diketahui bahwa neneknya dari dulu kurang menyukai ayah Sowo. Di satu kesempatan, dia bertanya kepada si nenek mengapa dia tidak menyukai ayahnya. Neneknya menjelaskan bahwa Keiko adalah ketua gangster, suatu profesi yang kental dengan kekerasan. Singkat cerita, Sowo sedang bermain di dalam goa bersama Yumi, sahabatnya. Dia lalu dikerjai oleh beberapa orang teman sekolahnya, di mana hal itu membuat Sowo sangat marah. Keesokan harinya saat jam makan siang di sekolah, Sowo membalas teman sekolahnya itu dengan menuangkan kotoran sapi yang sudah dia persiapkan malam hari sebelumnya. Scene kemudian beralih pada kehidupan ayah Sowo di kota Taipei. Keiko yang merupakan ketua gangster memiliki 3 orang anak buah bernama Stun, Dreamer, dan Coco. Coco sendiri merupakan pacar Keiko, dan dia memiliki usaha bar karaoke. Suatu ketika di bar karaoke-nya terjadi keributan antara anak buah Keiko yang bernama Dreamer dengan pengunjung yang merupakan anggota polisi korup. Dreamer memukul polisi itu dengan botol minuman hingga kepalanya berdarah. Tak ingin terjadi apa-apa, Keiko kemudian menyuruh Dreamer meminta maaf kepada polisi yang telah dipukulnya. Namun alih-alih mendapatkan maaf, di rumah sakit Dreamer justru bikin ribut lagi. Keesokan harinya Keiko mendapat telepon dari nenek Sowo bahwa putrinya terlibat masalah di sekolah dan ia diminta untuk datang. Setibanya di sekolah, ternyata anak yang berseteru dengan Sowo adalah anak anggota DPR di kotanya. Hal itu membuat Sowo terpaksa harus keluar dari sekolahnya. Tak ada pilihan lain, Sowo harus ikut ayahnya dan bersekolah di Taipei. Hal itu membuat Sowo sedih karena harus berpisah dengan nenek yang telah merawatnya sejak dari kecil.
Namun di sisi lain, dia juga bahagia karena sebenarnya dari dulu Sowu memang ingin tinggal di kota Taipei. Sowu kemudian memulai kehidupan barunya. Keakraban di antara anak dan ayah itu pun mulai terjalin dengan baik. Sowu menyadari bahwa ayahnya adalah ketua gangster, dan jauh di dalam hatinya, Sowu justru mengagumi profesi ayahnya itu. Sementara bagi Keiko sendiri, dia ingin Sowu menjadi orang yang memiliki masa depan cerah dan sukses. Keiko tidak ingin putrinya itu mengikuti jejaknya sebagai anggota gangster. Di satu kesempatan, Keiko juga mengajak putrinya makan malam dan memperkenalkan Sowu dengan Koko yang merupakan pacarnya. Namun, Sowu menunjukkan sikap tidak suka dan juga sangat dingin. Suatu hari, laki-laki bernama Ox di awal film yang menembak rekan segengnya datang menemui Keiko. Dia baru saja datang setelah lama merintis bisnis di negara Thailand selama beberapa tahun. Rupanya mereka sangat dekat, layaknya saudara sendiri. Hingga malam harinya, mereka mengadakan pesta untuk merayakan kedatangan Ox. Kedatangannya kembali bukan tanpa tujuan. Dia berniat mengajak Keiko untuk berbisnis narkoba dengannya. Namun Keiko menolak dengan halus. Bagi Keiko, bisnis narkoba adalah sesuatu yang sangat dijauhi oleh gangster. Di lain kesempatan, Ox mengajak polisi korup ke dalam bisnis kotornya itu. Dan hal itu membuat Keiko sangat marah, karena polisi yang harusnya menangkap pengedar narkoba malah bermain di dalamnya. Kembali kepada Sowu, dia mulai masuk sekolah barunya. Namun di hari pertama, dia langsung mendapat perlakuan tak menyenangkan dari murid lain di sekolah itu. Sowu diintimidasi dan didorong hingga terjatuh bersama sepedanya. Tak ingin tertindas dan dibuli, Sowu yang sejak awal memiliki jiwa barbar pun membalas perlakuan mereka. Hingga keesokan harinya, si pembuli yang bernama Mini itu pun dibawa oleh ayahnya ke markas Keiko untuk meminta maaf. Mereka baru tahu bahwa Sowu adalah anak dari Keiko yang merupakan ketua gangster. Esoknya lagi, Mini juga meminta maaf kepada Sowu. Dan sejak saat itu mereka pun menjalin pertemanan. Malam harinya Mini mengajak Sowu jalan-jalan ke Ramayana, bertiga dengan sepupu Mini yang bernama Sami. Sepulangnya dari Ramayana, Sami mengantar Sowu pulang, sambil menitipkan sebungkus rokok Marlboro dengan alasan takut ketahuan ayahnya. Keiko yang mengawasi mereka dari balik jendela menaruh curiga. Di ruang tamu, Sowu pun diperiksa, dan benar saja ada bungkusan narkoba di dalam rokoknya. Hal itu membuat Sowu dimarahi habis-habisan dan dilarang berteman dengan Sami ataupun Mini, karena berteman dengan mereka hanya akan membuat Sowu terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Keesokan harinya, Keiko diam-diam mengawasi Sami dari dalam mobil. Diketahui bahwa Sami melakukan transaksi narkoba dengan salah satu anak buah si Ox. Mengetahui fakta itu, Keiko mendatangi markas Ox untuk meminta penjelasan kenapa anak buahnya menyasar anak-anak sekolahan. Namun di sana, ternyata Dreamer dan Setun juga telah menjadi bawahan Ox dan terlibat bisnis haram tersebut sebagai kurir. Hal itu membuat Keiko sangat murka dan memilih untuk tidak menjalin hubungan pertemanan lagi dengan Ox. Keiko memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke pantai bersama Sowu sebagai healing dari semua masalah yang telah menimpanya. Dreamer dan Setun kemudian sadar bahwa bekerja pada Ox adalah suatu kesalahan. Berniat untuk berhenti, namun semuanya sudah terlambat.
Mereka terjaring razia polisi korup yang sejak awal memang menaruh dendam kepada Dreamer. Dreamer dan Setun kemudian pergi ke tempat Koko untuk mengambil senjata. Namun polisi korup itu datang lebih dulu untuk kembali menangkap mereka. Dan terjadilah baku tembak yang tak terelakkan. Mereka semua tewas, tak terkecuali Koko yang merupakan pacar Keiko. Sadar bahwa semua malapetaka itu disebabkan oleh Ox, Keiko menelponnya dan mengajaknya bertemu. Keiko berniat menuntut balas atas kematian 3 orang kepercayaannya yang telah tewas. Diam-diam, Sowo mengikuti ayahnya menggunakan taksi. Namun setibanya di tempat itu, Sowo menemukan ayahnya dan Ox sama-sama sudah tewas. Alangkah sedih hati Sowo, satu-satunya orang yang dia sayangi, akhirnya juga pergi meninggalkannya sendiri. Terlintas semua kenangan saat bersama ayahnya. Di akhir film, Sowo kembali tinggal bersama neneknya. Dia menari di bibir pantai, melepaskan semua luka dan beban penderitaan yang telah dia lewati.